Berantakan nggak ini jilbabku? Kan digabung. Kita nggak bisa nata dengan baik. Ini udah 1,5 ya. Iya 2 tahun lebih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil ladzi ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, penabur cahaya bagi semesta, penuntun hati yang lelah menuju taman ilmu dan samudera ma'rifah. Salawat serta salam semoga senantiasa mengalir deras kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tutur katanya adalah hikmah, diamnya adalah zikir, dan akhlaknya adalah Al-Quran. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan salam takzim kepada Yang Mulia Bunda Dr. Haja Lailatul Arafah MH, Yang Mulia Bunda Dr. Anda Haja Muhaya SH MH, hadir juga Bu KPT KPTA Kupang, Bu KPTA Kupang, para senior, Bu dan adik-adik muslimah yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat dapat hadir di kajian siang hari ini dengan tema merajut hari esok, merenda masa depan. Baik, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita buka kajian pada siang hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Yang Mulia Bunda Dr. Haja Lailatul Arafah MH, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua ya. Semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tawahhada bil azzi wal kamal wa tafarrada bil kibriya'i wal jalal. Nahmaduhu ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu fil hal wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqidhu minadh dhalal wa da'i ila asyrafil hisal wa mubayyinul harami minal halal, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bunda Ibu Haja Muhaya, Bunda nggak hafal nih, Bunda KPTA Bu Erni Zurnila, ya KPTA Kupang, monggo Ibu ke depan. Kawan-kawan seperjuangan di Mahkamah Agung yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita telah bersua, walaupun kegiatan kajian ini sempat tertunda ya, sampai berganti tahun dari tahun 2025 sampai 2026 karena kita semua banyak kegiatan yang memang harus diselesaikan di akhir tahun. Namun alhamdulillah saat ini kita bisa bersua kembali dalam kegiatan rutin, yaitu apa nama ininya? Kajian Muslimah Al-Mahkamah. Kajian Muslimah Al-Mahkamah. Ini adalah episode pertama buat saya dan episode kedua bagi saya untuk mengikuti acara ini. Saya ketika ditanya apa enaknya tema yang dibahas, saya kemudian kasih merenda hari esok, merajut masa depan. Apa kebalik ya? Ya seperti itulah, merajut hari esok, merenda masa depan. Yang intinya sebenarnya saya ingin menggunakan momen tahun baru ini 2026
yang kebetulan di dalam tahun 2026 di bulan Januari ini juga ada momen Isra dan Mi'raj, gitu ya. Tahun baru ini sebagai sebuah bahan bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Bagi orang-orang yang beriman, kita itu punya masa depan yang lebih panjang. Betul enggak? Sampai kemana? Sampai ke akhirat. Ya, kalau untuk orang yang tidak memiliki iman, tidak beriman kepada hari akhirat, masa depannya itu hanya sampai kehidupan dunia saja. Nah, kita masa depan kita itu dari dunia sampai akhirat. Jadi makanya diingatkan dalam Al-Qur'an, nanti dicari surat apa ayat berapa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kan itu ya. Jadi kita diperintahkan untuk bertakwa, kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, gitu ya, selalu mengevaluasi ma qaddamat, apa saja yang sudah berlalu, yang sudah kita lakukan hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, kan itu. Lighad dalam rangka menuju hari esok. Makanya kemudian saya buat merajut hari esok, merendah masa depan. Gitu. Jadi kita itu hakikatnya selalu diperintahkan, gitu ya, selalu diperintahkan untuk mempersiapkan hari esok dengan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Gitu. Karena itu kalau kemudian ada sementara orang yang menghabiskan malam tahun baru justru untuk melakukan kemaksiatan, nah ini yang keluar dari konsep ajaran agama kita. Karena saat itulah saat yang paling tepat sebenarnya bagi kita untuk melakukan evaluasi, merenung, kan itu ya. Nah, mari kemudian sama-sama hari ini kita evaluasi diri kita. Kalau kemudian dikaitkan dengan Isra dan Mi'raj, kan gitu ya. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau ini saya ingat surat Al-Isra ayat 1. Ya, oke. Al-Hazr ya. Ini belum hafal Al-Qur'an jadi apa itu ya. Jadi kalau saya biasanya dulu kalau mau ngisi pengajian misalnya gitu, biasanya buka Fathur Rahman. Kalau sekarang sebenarnya cukup ke Google, Mbah Google gitu sudah ketemu. Oh, ini surat ini. Tadi sudah tak buka, tapi karena nggak saya catat jadi lupa lagi. Gitu. Kalau ini kan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, makanya Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa sih artinya ini kalau saya kaitkan dengan tadi merajut hari esok, merendah masa depan, kaitan dengan tahun baru gitu ya. Isra itu adalah perjalanan. Perjalanan itu maju, betul enggak? Kalau yang namanya berjalan itu maju. Kalau kemudian berjalan mundur itu hanya sebuah kesengajaan, disuruh jalan mundur. Pasti ada event tertentu. Tapi yang namanya jalan secara normal, orang jalan itu maju. Orang naik itu ya, Mi'raj itu naik itu dari yang lebih rendah menuju yang lebih tinggi. Ya, naik itu adalah langkah dari yang lebih rendah menuju yang lebih tinggi, itu namanya naik. Mi'raj gitu ya. Kalau Isra perjalanan itu mesti maju. Nah, artinya kalau kemudian kita mengevaluasi diri apa yang sudah kita lakukan, hendaknya ada dalam pikiran kita bagaimana kita itu harus meningkatkan seluruh aspek kehidupan kita, harus maju, harus meningkat. Harusnya itu seluruh aspek. Nah, kita sekarang dalam posisi sebagai apa nih? Ada yang masih bujang nggak? Ada. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa. Artinya kalau ada yang masih bujang kan termasuk programnya kan ada program lain gitu ya. Kalau masih bujang, kalau kemudian udah jadi ibu, kalau sudah punya suami, kalau jadi ibu, itu programnya kan berbeda-beda kan gitu ya. Yang masih bujang, wah bagaimana ini program hari esok? Ya berbicara tentang jodoh misalnya gitu ya. Berbicara tentang jodoh. Seperti apa sih harusnya kan gitu ya. Nanti bisa sharing-sharing tapi pribadi aja ya. Pribadi aja, kalau dibuka gini terlalu vulgar nggak enak karena banyak yang sudah punya. Ya gitu. Jadi tapi
ada yang masih bujang, siapa tahu nanti ada yang punya saudara, punya anak. Oh ini ada mbak yang cantik ini di Muslimah Al-Mahkamah kan gitu ya. Sudah tahu ada yang masih bujang. Ini itu ya. Itu pasti punya program bagaimana saya pengen punya suami seperti apa, tapi yang jelas jangan sampai juga melampaui batas yang yang normal gitu. Artinya jangan sampai terlalu katanya memasang target itu terlalu tinggi gitu ya. Batas dalam ajaran agama kan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu kan gitu ya. Para wali itu diingatkan, idza atakum man tardawna dinahu, wahai para wali, apabila ada orang yang melamar anakmu, man tardawna dinahu, yang kau ridhoi agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya, fankihuhu. Artinya standarnya itu agama dan akhlak. Itu yang paling utama. Nah kemudian ya kepingin yang ganteng dong, kalau kemudian ya, silakan kan gitu ya, tapi agama dan akhlak ini adalah standar utamanya. Nah itu kemudian kemarin ini belum, nggak apa-apa, karena memang jodoh itu ya kita, yang penting kita maksimalkan ikhtiar gitu, jangan kemudian punya kesengajaan menutup diri. Nah itu yang nggak boleh, punya kesengajaan saya tidak mau menikah. Nah itu faman raghiba an sunnati falaysa minni, diancam oleh Rasulullah kan, kalau kemudian tidak menyukai sunnahku maka dia bukan umatku. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai ada kesengajaan masuk dalam golongan orang yang membenci pernikahan gitu ya. Ada orang yang punya problem pernikahan, bukan itu kemudian dijadikan sebagai alasan untuk membenci pernikahan. Itu program untuk yang bujang. Yang sudah punya suami, yang sudah punya anak, pasti seluruh aspek kehidupan kita evaluasi juga. Kemarin sebagai istri apakah sudah maksimal nih kita gitu ya, melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Jangan kemudian hanya memikirkan hak-haknya. Kan itu ya. Saya jadi tertarik akan definisi yang disampaikan oleh Prof. Quraish Shihab mengenai ma'ruf dengan ihsan. Ini kenapa sih di dalam konsep pernikahan kita kan fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Kan itu ya. Kalau kemudian orang mempertahankan rumah tangga itu, maka pertahankan rumah tangga itu bima'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Tapi tasrihun, kalau kemudian terpaksa harus cerai, itu bi ihsan. Nah, saya ingat itu Prof. Quraish Shihab mendefinisikan ma'ruf itu adalah ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tapi kalau ihsan itu orang justru lebih banyak melaksanakan kewajiban dan tidak begitu menuntut haknya. Itu ihsan. Nah, kita lihat sekarang, kalau orang ke pengadilan yang dipikirkan justru lebih banyak menuntut hak kan. Nah sebenarnya tidak begitu kan. Kalau di dalam konsep Islam, kalau cerai itu lebih banyak apa sih yang menjadi kewajiban saya. Harusnya seorang suami terbilang, apa kewajiban saya, ngasih apa kepada mantan istri saya, ngasih apa kepada anak-anak saya. Nah, harusnya kan istri juga gitu. Oke, saya udah kalau yang putus saya punya kewajiban apa? Kewajiban mengasuh anak-anak misalnya gitu. Saya sebagai pengasuhnya. Yang dipikirkan itu kewajiban dan lebih sedikit hak, bicara hak, itu ihsan. Nah itu sebenarnya kan seperti itu. Nah ini juga menjadi bahan evaluasi kita. Sudahkah dalam melaksanakan kegiatan dalam hubungan sebagai suami istri sehari-hari ini kita ma'ruf atau ihsan? Gitu ya. Walaupun di dalam Al-Quran fa insakum bima'rufin itu kan kalau kemudian orang ada masalah dalam rumah tangganya, kemudian pertahankan rumah tangga ini dengan cara yang ma'ruf. Kalau kemudian terpaksa tidak bisa mempertahankan dengan cara ma'ruf, maka cerai dengan cara yang ihsan. Jangan banyak nuntut gitu, lebih banyaklah mikirkan apa yang mesti atau yang wajib kita lakukan. Tapi itu susah sekali di dalam praktek. Bahkan ketika saya menyusun disertasi mengenai harta bersama itu ya banyak ditemukan yang terjadi fenomenanya adalah ketika rumah tangga ini bermasalah, maka pasangan suami istri ini justru yang ada dalam pikirannya apa yang sebanyak-banyaknya ingin saya bawa lari. Kan itu dari kebersamaan itu gitu. Jadi apa sebanyak-banyaknya yang diperoleh. Nah, ini kebalikannya. Yang itu justru lebih banyak memikirkan haknya daripada membahas tentang kewajiban. Nah, ini juga sebagai ibrah buat kita gitu.
Nah, mudah-mudahan ya kita semua yang hadir ini masih Allah izinkan, Allah beri kekuatan untuk bisa mempertahankan rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan itu mari sama-sama kita evaluasi. Apakah kita ini lebih banyak menuntut hak? Kan itu, apakah kita sudah lebih banyak membereskan kewajiban kita? Nah, ketika bicara tentang hak-hak perempuan dan anak, mungkin kita lebih banyak dikasih wacana-wacana, banyak sih orang perempuan ini yang terabaikan hak-haknya, kan gitu ya. Itu kan bicara ketika kita menentukan standar hak, kan gitu ya. Apa saja sih yang harusnya menjadi hak. Tapi jangan kemudian itu dijadikan sarana untuk kemudian kita menuntut di dalam membangun kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau dalam kehidupan rumah tangga adalah yang kita ini bagaimana hidup dalam kehidupan rumah tangga kita itu terasa damai, dan ketika damai itu maka anak akan tumbuh dalam kehidupan yang sehat gitu, dalam kehidupan rumah tangga yang sehat. Insya Allah kalau kemudian anak-anak ini tumbuh dalam kehidupan rumah tangga yang sehat, maka dia akan menjadi generasi bangsa yang lebih berkualitas. Nah, kembali lagi bicara tentang jadi akhirnya kita evaluasi semua, kan gitu ya. Kita evaluasi semua peran kita. Nah, peran kita sebagai semua ini kan pegawai, ya. Ada yang apapun profesi kita, ya, ada yang mungkin jadi panitera pengganti, jadi hakim. Hakim itu kalau di sini juga ada jadi panitera pengganti, kalau di Mahkamah Agung kan ini hakim tapi PP, dan itu ya, makanya kadang-kadang orang dari luar suka bingung gitu ya. Pernah kalau nggak salah dalam sebuah wawancara di KY ketika CHA-nya Pak Soeharto itu dia kan sebagai panmut pidana. Waktu itu kalau nggak salah itu ada salah satu penanya menyampaikan, saudara ini bagaimana kan sebagai panitera tapi terus jadi artinya bingung sebenarnya yang tanya itu, ini kok bisa jadi panmut tapi dia adalah seorang hakim gitu. Nah, ini kalau orang nggak paham tentang struktur di pengadilan jadi ini. Nah, kita semua apapun yang menjadi tugas kita saat ini, kita semua adalah aparatur negara, aparatur Mahkamah Agung, dan kita merasakan betapa banyak sekali cobaan ya yang sedang menimpa lembaga kita. Maka mari itu juga kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Bagian evaluasi, sudahkah kita menjadi bagian penting yang ikut membangun kepercayaan publik kembali terhadap lembaga yang kita cintai ini, gitu ya. Apakah kita sudah termasuk menjadi bagian penting dari itu? Apa yang sudah kita lakukan? Nah, kalau kemarin kita belum maksimal, mari sama-sama ini kita evaluasi agar hari esok itu lebih baik daripada hari yang telah kita lalui. Karena kunci keberuntungan kata Rasulullah adalah mangkana yaumuhu khairun min amsi faubarabih, kan itu. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka inilah orang yang beruntung. Siapa yang ingin menjadi orang yang merugi? Enggak ada kan gitu. Nah, itu kalau orang hari ini lebih jelek daripada kemarin, itu orang yang merugi. Tapi kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang. Makanya wal tandur nafsum ma qaddamat lighad ini sebenarnya dalam rangka itu. Kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan lighad untuk hari esok itu dalam rangka menuju hari esok yang lebih baik. Lebih baik, lebih maslahah ya. Lebih maslahah bagi kita orang beriman adalah di dunia maupun di akhirat, sampai di akhirat. Nah, itulah. Jadi hakikatnya kita semua ini satu, sama-sama pegawai. Kita sama-sama juga punya waktu yang kita punya waktu yang sama. Siapapun kita, ya. Pejabat sampai rakyat jelata, orang yang paling kaya sampai kemudian orang yang paling miskin, semua punya waktu yang sama. Satu hari kita itu adalah 24 jam ya. Satu hari kita itu sama, yaitu 24 jam. Nah, dalam waktu 24 jam itu apa saja yang sudah kita lakukan, itulah kualitas hidup kita.
Itulah kualitas hidup kita. Maka bicara kembali merajut dari esok merendah masa depan itu adalah memperbaiki apa yang kita lakukan dengan mengevaluasi, kemudian memperbaiki apa yang kita lakukan dalam waktu yang disediakan oleh Allah, waktu yang sama. Soal kemudian kematian kita semua nggak tahu. Ada yang belum waktunya pensiun, ternyata sudah dipensiunkan oleh Allah. Ada yang sudah pensiun, ternyata masih punya kesempatan yang baik. Ada yang sakit, ternyata juga masih masih hidup dalam waktu yang relatif lama. Ada yang sehat, tiba-tiba nggak ada yang tahu kalau soal itu. Makanya kita tidak berbicara tentang berapa usia kita, tapi yang kita bicarakan adalah bagaimana persentase kualitas hidup yang disediakan oleh Allah ini kita bisa maksimalkan. Itu yang harus. Saya pernah dulu yang suka aduh ini habis subuh tidur lagi sampai berapa jam, padahal malam juga sudah tidur. Saya bilang coba dihitung tidur satu hari itu berapa jam? Berapa jam Bu rata-rata? 6 sampai 8. Kalau bisa jangan sampai batas maksimal lah ya. 8 itu udah batas maksimal kan ya. Kalau 8 jam untuk tidur itu berarti sepertiga hidup kita sudah untuk tidur. Ya kan? 8 kali 2 per 24 kan sepertiga. Kalau umpama kita dikasih oleh Allah 60 tahun, 20 tahun sudah kepake untuk tidur. Kan itu ya. Nah, bukan berarti melarang untuk tidur, malah bagus. Saya suka ngitung kualitas tidur. Tadi malam kualitas tidur saya baik, habis minum obat flu. Jadi tidurnya nyenyak banget mungkin. Dapat nilai 81 tidur saya tadi malam. Karena kemarin aja sempat nunggu maghrib itu ketiduran. Ya karena minum obat flu siang hari, kan saya kemarin masih pakai masker kan ya. Karena meler hidung saya meler. Saya sampai kepikiran, waduh besok disuruh ngisi. Jangan-jangan, tapi alhamdulillah Allah izinkan udah nggak meler. Emang saya gitu ini gampang pilek, tapi ya cepat hilang juga gitu. Kecuali pileknya memang kadang-kadang yang episode yang parah, ini episode biasa berarti. Nah itulah jadi hakikatnya kita bicara tentang kualitas hidup itu adalah bagaimana kita mengisi hidup kita ini semaksimal mungkin. Makanya kalau kemudian yang tadi kita jadi pegawai ya kita dari aspek kepegawaian kita mengevaluasi kalau kemarin kita apa saja yang sudah kita lakukan, kemudian apa yang ternyata yang kita lakukan itu kurang tepat kan gitu ya, maka saatnya untuk memperbaiki semuanya. Gitu, untuk meningkatkan. Ini juga dari pegawai sebentar lagi ada bukaan pendaftaran ini cakim dari pegawai kan gitu ya. Nah itu silakan kan itu, silakan berusaha maksimal. Saya ini sering nyampaikan kalau untuk orang yang ikut tes, saya bilang ikut tes itu jangan bilang cari pengalaman, jangan bilang coba-coba. Tapi kita ikut tes itu ya Bismillah, tes berusaha sungguh-sungguh. Untuk apa? Ya berharap untuk lulus. Seandainya ternyata tidak lulus, jangan husnudzon kepada Allah. Berhusnudzon aja kepada Allah. Pasti Allah punya rencana yang lebih baik. Gitu. Tapi jangan kemudian dari awal sudah bilang coba-coba Atau barangkali dulu itu ada satu pandangan gini. Saya ini kan anak pedagang ya. Jadi keluarga saya itu keluarga pedagang. Saya adalah orang pertama yang jadi pegawai negeri. Jadi ke atas ke bawah ini saya nggak punya ini, di pengadilan juga nggak ada. Jadi saya nggak punya keluarga ke atas maupun ke bawah yang di pengadilan. Nasab terputus saya suka bilang gitu. Nasab terputus. Jadi saya itu orang yang pertama jadi pegawai. Kakak-kakak saya semua juga pedagang, ibu saya pedagang, bapak saya pedagang. Itu ketika saya ikut tes, itu kakak saya bilang gini, orang-orang bilang kalau tes itu kalau nggak punya koneksi itu bowo katanya. Tahu bowo? Orang Jawa, bowo itu kan kalau ada ngantenan kita bawa amplop itu. Jadi kita bayar administrasi untuk tes itu anggap saja bowo karena nggak mungkin lulus, gitu loh. Seperti itu pikirannya kan. Jadi sudah pesimis dulu tapi ikut tes. Lah kalau seperti itu jangan ikut tes. Saya nggak mau. Kalau saya pas mau ikut tes saya pamit sama suami saya. Tes sudah punya anak saya masih kecil, baru umur beberapa bulan, ada bukaan cakim. Terus ternyata dalam pengumuman itu harus ini sampai berapa lama ini? Ada
Udah kelewat. 3 menit lagi. Mohon maaf. Jadi seperti itu. Waktu tes ternyata ada pengumuman di dalam pengumuman tes itu harus pendidikan selama 1 tahun di Jakarta dan Bandung kalau nggak salah. Terus saya bilang sama suami, kan punya anak kecil nih, gitu. Saya bilang, Mas diizinin nggak ini? Karena yang nyariin pengumuman suami juga nitip pada ada hakim yang waktu itu hakim sarjana muda ngelanjutin S1-nya di Pondok Pesantren Nurul Jadid, terus nitip Pak nanti kalau ada pengumuman hakim dikabarin istri saya ingin ikut tes. Nah ternyata harus 1 tahun. Ini diizinin nggak? Soalnya kalau diizinin saya bersungguh-sungguh belajar. Kalau nggak diizinin mending saya nggak ikut tes. Nah seperti itu. Ini terus saya suami udah bismillah aja, khawatir nanti tahun depan lebih sulit lagi. Akhirnya tes alhamdulillah lulus. Nah kembali lagi, jadi artinya yang penting bagaimana kita mengevaluasi perjalanan hidup kita untuk kemudian menciptakan hari esok yang lebih baik itu pada seluruh aspek kehidupan kita. Jadi tadi ketika mencari jodoh, ketika membangun kehidupan rumah tangga, ketika jadi pegawai, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, ini gitu ya. Misalnya bagaimana sedekah kita gitu. Oh kemarin masih kurang nih sedekahnya, kan itu ya. Ya tahun ini penghasilannya lebih baik, ya sedekahnya harus lebih banyak lagi, kan itu salah satu contoh yang kita mengevaluasi untuk menuju hari esok yang lebih baik. Oh kenapa ya kemarin kalau ada musibah terhadap diri kita gitu ya, itu mari sama-sama kita evaluasi kira-kira salah kita ada di mana, bukan kemudian kita menyalahkan Allah, tapi salah kita itu kira-kira ada di mana. Ya bisa jadi ini jangan-jangan saya kurang sedekahnya mungkin itu ya, oh jangan-jangan saya begini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain jangan dievaluasi gitu. Kalau ada orang sakit terus kita nengokin bilang sampai itu kurang sedekahnya jangan gitu. Dan itu ya, itu untuk diri kita sendiri. Kalau mengevaluasi diri yang jelek-jelek itu untuk evaluasi diri, bukan untuk. Nah kalau kemudian ada peristiwa orang lain kemudian kita bilang, oh kenapa ya itu kok dikasih ujian seperti itu, oh mungkin dia orang yang kuat kan itu, atau barangkali oh memang ini kita tahu ya kehidupan seperti berarti kita jangan seperti itu, tapi jangan lalu evaluasi kita itu diomongkan kepada orang itu, kecuali dia adalah anak kita sendiri, saudara kita sendiri, kita mengajak untuk mengevaluasi dalam rangka ini. Kalau orang lain kita namanya bisa jadi dikira memfitnah kan gitu ya, atau khawatirnya juga malah membuat orang tersinggung, hubungan menjadi tidak baik. Jadi cukup kita doakan kalau seandainya itu kita lihat wah ini ada kesalahannya sebenarnya. Nah, itu kita doakan. Kalau toh kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kita harus cari waktu yang tepat, jangan melalui proses evaluasi seperti itu. Dan itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini bagian jadi wal tandur nafsum itu untuk kita mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, adapun organisasi kita beda lagi ya. Organisasi kita di lembaga yang Mahkamah Agung atau organisasi sosial itu kita mengevaluasi kita evaluasi bersama untuk kebaikan bersama. Tapi kalau person itu adalah kita mengevaluasi diri kita sendiri untuk kemudian membangun masa depan kita sendiri. Itu dalam hal kepegawaian. Mungkin dalam seluruh aspek kehidupan lah gampangnya. Dalam hal penghambaan kepada Allah kan gitu ya. Ibadah kita seperti apa? Kita puasa sudah bertahun-tahun gitu, sampai usia sekian gitu. Mungkin kita sudah 50 tahun, sudah 40 tahun melaksanakan ibadah puasa. Apa yang sudah berubah dari puasa kita? Sholat kita juga bagaimana kan itu ya. Nah, apalagi ini kok sampai belum ke Isra Mi'rajnya ini kan. Isra Mi'raj itu sendiri tadi bicara maju dan naik, kemudian bentengnya adalah sholat kan itu ya. Benteng dari kita manusia itu kan ambisinya bisa tidak terbatas. Tadi kan merajut hari esok ya, ambisinya bisa tidak terbatas. Maka untuk membentengi agar tidak terjatuh pada kemungkaran itu adalah sholat. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Dengan sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini sebagai perisai bagi kita dalam membangun hari esok yang lebih baik. Itu perisainya adalah kita juga memperbaiki sholat kita agar kita tidak terjatuh atau bisa terhindar dari perbuatan keji dan kemungkaran. Ya, sudah tidak tertarik lagi lah ibaratnya, gampangnya kalau sholat kita udah benar, kita tidak tertarik melakukan kemungkaran. Harusnya pada tahap itu gitu. Nah, itu yang mari sama-sama juga kita evaluasi, sudahkah
sholat kita berefek seperti itu, sudahkah sholat kita itu sudah kita laksanakan lebih baik lagi. Nah itu yang kemudian harus terus-menerus kita lakukan upgrade gitu ya. Barangkali itu saya kira, saya sebelumnya mohon maaf kalau kemudian menjadi melewati waktu yang sudah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat diri saya sendiri, dan kalau memang baik mudah-mudahan juga pengingat kita bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman ada satu pertanyaan atau tanggapan? Ya. Tanya, saya tadi terkesan dengan penyampaian yang mulia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita semua itu jangka waktu yang sama. Kadang-kadang setelah kita evaluasi apa yang terjadi 1 tahun belakangan ini, terus kita berencana untuk memperbaiki hal-hal yang kita sudah lakukan, untuk memperbaiki apa yang kita impikan ya, supaya bisa mencapai itu. Atau setidak-tidaknya tidak tertinggal dari orang-orang yang lain, karena kita punya jangka waktu yang sama. Namun setelah dievaluasi ternyata banyak sekali hal-hal yang mesti diperbaiki. Sampai kadang-kadang kita bingung sebenarnya ini mau mulai dari yang mana, yang mana yang mesti kita perbaiki lebih dahulu. Di sini yang mulia mungkin ada saran-sarannya, mungkin dari sudut pandang syariat atau sebenarnya apa, ada panduannya yang mau Iya. Baik. Iya. Pertanyaannya bagus tapi sekaligus berat ini. Iya, berat karena kita kan nggak tahu ya aspek tadi yang banyak itu pada sisi mana gitu. Tapi kita harusnya memang punya prioritas ya, punya prioritas program gitu. Paling nggak kita kalau kemudian mencatat secara rinci, kalau kemudian mencatat secara rinci kita harus punya prioritas gitu. Mulailah semua itu dengan dengan bersandarkan pada tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ini apa sih? Kan gitu ya. Bersandar pada seperti itu. Kalau kemudian kita semua itu yang kita inginkan kan akhir episode kehidupan kita itu kan husnul khotimah gitu ya. Maka hal-hal yang bisa membawa pada akhir episode kehidupan yang baik itu yang menjadi prioritas gitu. Jadi menjadi prioritas akhir episode kehidupan yang baik itu husnul khotimah itu kalau kita sebagai pegawai juga husnul khotimah sebagai pegawai, husnul khotimah sebagai hamba Allah kan itu. Jadi itu yang mungkin acuan utamanya. Sama dengan tadi itu orang boleh saja soal jodoh itu, soal jodoh orang boleh saja saya pingin suami itu yang tingginya 175 minimal misalnya gitu. Saya pingin suami yang hidungnya mancung. Misalnya itu sah-sah saja kan gitu. Tapi patokan utamanya adalah agama dan akhlaknya. Bagaimana kalau kemudian ternyata ketemunya enggak yang diuraikan ini, terus mana yang jadi prioritasnya kan gitu. Nah, prioritasnya adalah agama dan akhlaknya. Gitu. Seperti itu. Jadi prioritasnya adalah apa yang membawa kita pada episode kehidupan husnul khotimah itu. Gitu. Ya, kira-kira gitu. Tapi itu terlalu luas. Mungkin menerapkannya perlu ngobrol-ngobrol, dicatat apa saja sih. Dari nanti harus ngaji lagi. Gitu. Tadi enggak tanya itu. Ya. Oh, tadi itu mohon maaf. Banyak teman-teman yang mau hadir tapi terhalang katanya lagi haid gitu. Gitu ya. Boleh kira-kira ke masjid gitu, apalagi kalau gitu. Mbak ini. Kalau sekarang sih kalau yang nggak hadir kebetulan katanya ini di YouTube ya. Masih ada solusinya. Tapi tidak semua pengajian, tidak semua kajian itu ditayangkan di YouTube kan gitu ya, tidak semua. Tapi sekarang mungkin udah banyak sehingga untuk yang nggak bisa datang ke masjid ada solusinya gitu, masih bisa mengikuti siaran ulangnya di YouTube. Siaran ulang kan bukan live streaming ya, siaran ulangnya di YouTube. Nah,
Tapi tidak semua itu ada siaran seperti itu. Ada beberapa kegiatan kajian ilmu yang tidak disiarkan melalui media sosial. Nah, ini juga ada di beberapa daerah yang saya menemukan itu tidak punya tempat lain, tempat mengaji, tempat belajar selain masjid. Yang saya alami di Bali. Di Bali kita muslim itu kan kebanyakan muslim pendatang. Ya, mungkin ngekos, kamar, atau kalau punya rumah juga rumah yang tipe SSSS gitu ya, sangat sempit sekali. sampai selonjor pun susah. Gitu ya. Jadi banyak seperti itu. Sehingga kalau mau ada rukun warga muslim, ngadain kajian-kajian, itu nggak bisa dilakukan di rumah. Kita konsumsinya itu gantian orang per orang, tapi pelaksanaannya tetap di masjid seperti itu. Nah, itu kalau kemudian kegiatan ibu-ibu seperti itu, terus yang head itu tidak datang, itu dia pasti ketinggalan beberapa kajian. Kalau diambil minggu pertama, dia selalu minggu pertama head. Nah, diambil minggu kedua sebagian juga head. Minggu ketiga sebagian juga head. Terus kapan pengajiannya? Kan itu ya. Nah, oleh karena itu saya kemudian membaca, nanti silakan dibuka lagi. Saya pernah membaca di Fiqhul Islam Badillatu karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya. Itu yang saya ambil ini pendapatnya Imam Ibnu Hambal kalau nggak salah kan itu ya. Jadi dia mengambil dari hadis Rasulullah SAW. Ini Imam Ibnu Hambal itu yang memperbolehkan orang perempuan diam di masjid, al-makthu fil masjid, sepanjang dia bisa menjaga agar masjid ini tetap bersih. Artinya tidak terkotori oleh darah haid itu. Nah, kalau kemudian ini ditambah lagi, tidak sekedar diam di masjid, tapi dalam rangka mencari ilmu, berarti kan lebih tinggi lagi. Makanya saya ketika itu, saya kalau ditanya ibu-ibu seperti itu, mencari ilmu itu wajib, dan sarannya kebetulan di lokasi di Bali itu memang dilakukan di masjid, saya bilang nggak apa-apa mengambil Ibnu Ahmad ini. Nah, itu hadis pernah suatu saat Siti Aisyah diminta oleh Rasulullah, ya Aisyah, nawilnil khumratan minal masjid. Ya Aisyah, ambilkan sajadah dari masjid gitu. Kemudian Siti Aisyah menjawab, saya sedang haid kan gitu. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi, inna haidataki laysat fi yadiki. Haidmu itu tidak di tanganmu. Gitu. Yang saya ambil dari hadis ini, artinya yang termasuk juga yang diambil oleh Imam Ibnu Hambal, artinya sebenarnya tidak bolehnya itu urusannya adalah persoalan najis. Itu. Nah, sekarang ini pembalut itu sudah sedemikian rupa, banyak pilihan gitu ya. Makanya saya mengatakan sepanjang headnya tidak berlebihan, ya artinya yang tidak sampai, kan ada juga sih orang yang head walaupun udah pakai pembalut masih bocor kan gitu ya. Nah, kalau itu ya jangan kan itu ya. Tapi kalau kemudian apalagi headnya sudah hampir selesai, atau memang dia selama ini nggak pernah sampai tembus gitu ya, seperti itu, kemudian sedang mencari, dalam rangka mencari ilmu, bukan untuk ngobrol-ngobrol kesana kemari ke masjidnya, itu kan dalam rangka mencari ilmu, maka itu boleh menurut saya dengan tadi. Tapi mohon maaf, yang namanya fikih itu terbuka dengan perbedaan pendapat. Bisa jadi ada yang berbeda pendapat dengan saya hargai. Tapi kalau tanya pendapat saya seperti itu, Mbak. Terima kasih, Masya Allah, biasa sekali. Banyak sekali ilmu baru yang kita dapat pada siang hari ini. Semoga kita dapat menjalaninya dan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir pun mohon dipimpin doa mungkin Bun. Saya itu doa itu yang monggo Bunda aja yang doa. Monggo. Kepada yang sudah. Saya nggak sungkan saya kalau disuruh doa ini. Baiklah, sekalian marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian menjadi sarana kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi di hari esok kita, menjadi catatan amal kebaikan kita segala apa yang kita lakukan pada hari ini. Allahdina wa labrinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barakallahul fikum. Barakallahu 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 fi
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم والهدى والتقى والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbal Alamin. Dengan berakhirnya doa maka berakhir pula kajian pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sama-sama baca doa kafaratul majelis dulu ya. Subhanallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalamas. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.